Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-temanku semuanya, serta Bapak Jarwo. Kami dari kelompok 4 kebetulan membahas Bank CIMB Niaga periode 2018 dan 2019. Kali ini kita ada 5 subbahasan, yaitu sumber dana pool of fund, alokasi dana asset allocation, manajemen likuiditas, liquidity management, kewajiban penyediaan, modal minimum alat ukur, rentabilitas. Berikut materi yang akan dipresentasikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya, anggota kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Fatur Rohman Irsyad. Yang kedua, saya sendiri, Iqbal Septarif Wicaksana. Yang ketiga, Yovanka Denis Perambengan. Kali ini materi pertama akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Saudara Fatur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, yang pertama disajikan laporan neraca periode 2018-2019 dari PT Bank SIM Niaga. Diketahui bahwa jumlah aset pada 2018 sebesar 265 triliun 273 miliar 866 juta, dan aset pada tahun 2019 diketahui sebesar 270 triliun 190 miliar 664 juta. Lalu total liabilitas pada 2018 diketahui sebesar 226 triliun 319 miliar 522 juta. Sementara 2019 sebesar 229 triliun 378 miliar 332 juta. Lalu total ekuitas pada 2018 sebesar 38 triliun 954 miliar 344 juta. Dan modal pada 2019 sebesar 40 triliun 812 miliar 332 juta. Lanjut, kita akan membahas mengenai sumber dana dari Bank SIM Niaga tersebut. Bank SIM Niaga ini memiliki dana dari beberapa pihak. Dana pihak satu Bank SIM Niaga berasal dari modal yang disetor, agio, penghasilan komparatif lain, cadangan, dan laba rugi. Komposisi total dana pihak satu pada tahun 2018 sebesar 38 triliun 954 miliar 344 juta atau sebesar 14,6846%. Dan pada tahun 2019 total dana pihak satu dari Bank SIM Niaga sebesar 40 triliun 812 miliar 332 juta atau dalam persentase sebesar 15,1050%. Adanya sedikit perubahan kenaikan sekitar 0,42% menjadikan Bank SIM Niaga memiliki modal yang akhirnya menumpuk. Lanjut kita ke dana pihak kedua. Dana pihak kedua sendiri berasal dari yang pertama ada pinjaman bank lain, liabilitas spot, repo, utang akseptasi, surat berharga, pinjaman diterima, setoran jaminan, dan liabilitas lainnya. Bisa dilihat persentase
dana pihak 2 terhadap total liabilitas, yaitu adalah sebesar 26,1604%. Dan pada tahun 2019, persentase dana pihak kedua sebesar 25,5392%. Atau komposisi total dana pihak 2 tahun 2018 yaitu adalah 59.206.000.000.001 dan pada 2019 sebesar 58.581.329.000.000. Adanya penurunan dana pihak 2 sekitar 0,63% mengakibatkan modal pada pihak-pihak yang terkait bank menjadi berkurang. Lalu selanjutnya ada analisis dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tersendiri berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Komposisi dari total dana pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar 167.113.521.000.000 atau dalam persentase sebesar 62,9966%. Dan pada 2019 komposisi dana pihak ketiga yaitu sebesar 170.797.797.000.000.3 adanya sedikit kenaikan sekitar 0,21% menjadikan bank memiliki modal dari pihak 3 bertambah, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Materi selanjutnya, bisa dilihat di sini grafik persentase dari sumber dana pada tahun 2018 dan 2019. Dana pihak 1 sudah dijabarkan sebesar 14,684%, dana pihak 2 22,3188%, dan dana pihak ketiga 62,96966%. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu adalah adanya sedikit kenaikan dari dana pihak 1 dan penurunan dari dana pihak kedua, lalu ada kenaikan lagi di dana pihak ketiga. Lanjut, kita masuk ke pembahasan alokasi dana dari bank Simniaga tersebut. Yang pertama, tujuan dari alokasi dana tersebut yaitu adalah untuk tujuan likuiditas atau seberapa jauh perusahaan dapat atau bank tersebut dapat memenuhi kecukupan uangnya atau kasnya dalam kegiatannya. Aset yang bersifat liquid dari Bank Simniaga hanya ada 2, yaitu kas dan uang di BI. Persentase alokasi likuiditas 2018 sebesar 8,86,02% atau sebesar 23.503.722.000.000. Lalu persentase alokasi likuiditas pada tahun 2019 sebesar 10,1601% atau sebesar 27.451.688.000.000. Dapat ditarik kesimpulan adanya kenaikan likuiditas bank sebesar atau sekitar 1,3% menyebabkan bank menjadi kurang liquid pada tahun 2019 dikarenakan kenaikan dari persentase likuiditas tersebut. Lalu alokasi dana yang selanjutnya
ada profitabilitas. Analisis profitabilitas tersebut ini bertujuan untuk sejauh mana bank dapat menghasilkan profit atau laba. Aset yang bersifat profit yaitu penempatan pada bank lain, tagihan spot, surat berharga, repo, tagihan akseptasi kredit, pembiayaan syariah, penyertaan, cadangan, kerugian, penurunan nilai aset keuangan. Persentase alokasi profitabilitas pada tahun 2018 sebesar 84,9102% atau sebesar 225 triliun 244 miliar 509 juta. Lalu alokasi profitabilitas pada 2019 sebesar 83%, 83,88% atau sebesar 226 triliun 635 miliar 950 juta. Adanya penurunan profitabilitas sekitar 1,1% mengasumsikan penurunan bank dalam menghasilkan profit atau laba di 2019. Lalu analisis selanjutnya itu adalah analisis operasional. Analisis operasional yang ini yakni dijadikan sebagai acuan bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik. Aset yang bersifat operasional yaitu adalah aset tidak berwujud, aset tetap, dan inventaris, aset non-produktif, dan aset lainnya. Persentase alokasi operasional pada 2018 sebesar 6,2297% atau sebesar 16 triliun 525 miliar 635 juta. Lalu operasional pada 2019 sebesar 5,9599 atau sebesar 16 triliun 103 miliar 19 juta. Dapat ditarik kesimpulan adanya penurunan sekitar 0,23% mengasumsikan pengalokasian operasional yang menurun pada bank SIM niaga. Lalu selanjutnya dapat kita lihat grafik persentase dari alokasi dana bank SIM niaga tersebut. Ya, bisa diketahui bahwa likuiditas atau penyimpanan uang pada bank SIM niaga dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, yang artinya bank itu menjadi kurang liquid karena semakin kecil persentase likuiditas, maka bank itu dinyatakan sebagai bank yang cukup liquid. Lalu persentase profitabilitas pada 2018 ke 2019 mengalami penurunan, yang dimana usaha bank dalam menghasilkan profit dikatakan akan menurun pada 2019. Lalu dalam alokasi operasional, bank SIM niaga dapat mengalokasikan operasionalnya dengan cukup baik karena alokasi operasional berkurang sekitar 0,23%. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu adalah Ivanka Denis Rampengan. Padanya dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya adalah alokasi dana prioritas atau priority asset allocation. Oke, prioritas utama dalam alokasi dana bank adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi dan
memenuhi kebutuhan wajib likuiditas minimum atau disebut juga dengan giro wajib minimum, karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. Bisa dilihat pada tabel berikut, primary reserve pada tahun 2018 sebesar 23 triliun 503 juta 503 miliar 722 juta. Dan pada 2019 mengalami kenaikan menjadi 27 triliun 451 miliar 688 juta. Yang kedua, prioritas kedua dalam alokasi adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap bank setiap saat dan dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian kepada bank. Dalam tabel berikut, jumlah secondary reserve dari Bank CIMB Niaga tahun 2018 sebesar 43 triliun 849 miliar 540 juta dan mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya menjadi 42 triliun 888 miliar 630 juta atau sebesar 15,8735% dari total aset 2019. Yang ketiga atau tertiary reserve adalah alokasi dana bank dalam hal penyaluran kredit atau loan. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve dan secondary reserve, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang dapat disalurkan kepada pihak lain. Dan di tahun 2018, Bank CIMB Niaga berhasil menyalurkan sebesar 154 miliar 154 triliun 51 miliar 531 juta dan pada tahun berikutnya mengalami sedikit kenaikan menjadi 154 triliun 957 juta 957 miliar 791 juta yang artinya ada sedikit kenaikan performa dari Bank CIMB Niaga walaupun tidak signifikan. Portofolio yang keempat atau prioritas yang keempat adalah alokasi dana bank dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa atau residual fund. Setelah penempatan ke dalam bentuk pinjaman kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Dari tabel berikut bisa dilihat bahwa Bank CIMB Niaga memiliki total portofolio investment sebesar 27 triliun 343 miliar 438 juta dan kembali mengalami kenaikan sedikit menjadi 28 triliun 799 juta 799 miliar 536 juta. Alokasi dana, penamaan dana yang terakhir adalah penanaman modal dalam bentuk fixed asset atau operasional. Bisa seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor, kantor cabang pembantu, maupun kantor kas dan peralatan operasional lainnya seperti komputer dan lain-lain. Dari aset Bank CIMB Niaga tahun 2018 terdapat sebesar 16 triliun 525 miliar 835 juta atau sebesar 6,2297% dari total aset tahun 2018. Dan tahun 2019 menjadi 16
triliun 103 miliar 19 juta dan mengalami sedikit penurunan menjadi 5,95% dari total aset di tahun 2019. Berikut adalah grafik presentase dari Priority Asset Allocation Bank CIMB Niaga tahun 2018 dan 2019. Bisa dilihat, di tahun 2018, primary reserve yang sebesar 8,8602% meningkat besar menjadi 10,1601%. Yang kedua, ada secondary reserve dari 16,5299% menjadi 15,8735%. Yang ketiga, tertiary reserve atau kredit yang meningkat, yang mengalami sedikit penurunan dari 58,0726 menjadi 57,3513%. Portofolio investment mengalami kenaikan sedikit dari 10,3076% menjadi 10,6553%. Dan operasional yang mengalami penurunan dari 6,2297% menjadi 5,95599%. Di sini dapat dilihat bahwa kredit menjadi persentase terbesar dalam alokasi dana suatu bank, yang bahkan melebihi 50% dari alokasi dana tersebut. Disusul oleh secondary reserve dan kemudian portfolio investment dari suatu bank tersebut. Oke, berikutnya adalah gambar dari pool of fund approach tahun 2019. Yang pertama ada giro sebesar 17,9472%, tabungan sebesar 18,2%, deposito sebesar 27%, dana pihak kedua sebesar 21,6815%, dana pihak ke-1 sebesar 15,1%, primary reserve sebesar 10,16%, secondary reserve sebesar 15,8%, tertiary reserve sebesar 57,35%, portofolio investment sebesar 10,65%, dan operasional sebesar 5,9%. Itu dari total pool of fund dari Bank CIMB Niaga 2019 sebesar 270 triliun 190 miliar 664 juta. Berikutnya Asset Allocation Approach 2019. Dari total giro yang ada pada Bank CIMB Niaga sebesar 48 triliun 491 miliar 600 juta, 27 triliun 451 miliar 688 jutanya disalurkan menjadi primary reserve atau giro wajib minimum dan kas. Lalu 21 triliun 39 miliar 929 jutanya disalurkan menjadi secondary reserve. Lalu berikutnya dari tabungan sebesar 49 triliun 175 miliar 44 juta, sebesar 21 triliun 848 miliar 701 jutanya menjadi secondary reserve. Sedangkan 27 triliun 326 343 jutanya menjadi tertiary reserve. Deposito sebesar 73 triliun 130 miliar 342 juta semuanya menjadi tertiary reserve atau semuanya disalurkan ke kredit. Dana pihak kedua sebesar 54 triliun 501 miliar 106 juta menjadi tertiary reserve atau kredit. Sedangkan 4 triliun 80 miliar 223 jutanya menjadi portofolio investment dari Bank CIMB Niaga. Dana pihak ke-1 sebesar 24 triliun 709 miliar 303 juta menjadi portofolio investment,
dan 16 triliun 103 juta 103 miliar 19 juta menjadi operasional. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa deposito dan dana pihak kedua menjadi sumber utama dari pemberian kredit suatu bank. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal Septorevo. Baik. Sekarang masuk ke materi manajemen likuiditas. Apa sih sebenarnya manajemen likuiditas itu? Menurut Dua Nibigrati, manajemen likuiditas adalah perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara Oliver G. Wood mengatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan manajemen likuiditas adalah mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan bank sentral. Melalui manajemen likuiditas, bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Manajemen likuiditas disebut baik jika penarikan dana oleh nasabah atau pengambilan pinjaman tidak menyebabkan proyeksi cash flow yang terganggu. Ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur likuiditas sebagai berikut. Yang pertama adalah alat ukur quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana dari para deposan terhadap simpanan mereka dengan alat-alat liquid atau kas aset yang dimiliki. Alat liquid di sini terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan bank lain, serta surat-surat berharga jangka pendek yang dimiliki. Quick ratio PT Bank CIMB Niaga pada tahun 2018 sebesar 40,3039% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 41,1836%. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik. Peningkatan tersebut menjadikan Bank CIMB Niaga dalam kondisi liquid. PT Bank CIMB Niaga juga memiliki kemampuan yang cukup, baik dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Kemudian selanjutnya setelah ada quick ratio, ada cash ratio yang diperoleh dari hasil membagi kas dan giro Bank Indonesia dengan jumlah sumber dana pihak ketiga. Rasio ini paling sering digunakan sebagai tolak ukur likuiditas tingkat nasional. Kas ratio Bank CIMB Niaga pada tahun 2018 sebesar 26,2394%. Dan pada tahun 2019 sebesar 25,1109%. Penurunan rasio tersebut mencerminkan bahwa Bank CIMB Niaga mengalami liquid karena rasio kas di atas 20% sudah dapat diterima. PT Bank CIMB Niaga juga memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kembali simpanan nasabah, deposan dalam artian, saat ditarik menggunakan alat liquid yang dimilikinya. Kemudian ada ini, yang ketiga ada loan to deposit ratio, merupakan alat ukur untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi sejumlah dana untuk disalurkan ke kredit. Pada Bank CIMB Niaga di tahun 2018, LDR sebesar 92,1838%, lalu menurun di tahun 2019 menjadi 90,7263%. Penurunan tersebut dinilai baik dan mencerminkan bahwa Bank CIMB Niaga liquid. Karena semakin besar rasio yang diperoleh, berarti bank tersebut tidak liquid. Dan persenan rata-rata LDR di setiap umum sekitar 80%. Kemudian yang terakhir untuk mengukur alat liquid adalah loan to asset ratio atau LAR. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan nasabah
dari aset yang dimiliki seperti halnya LDR, ALR. Pada Bank CIMB Niaga mengalami penurunan dari 58,0726% di tahun 2018 menjadi 57,3513% tahun 2019. Hal tersebut menjadikan Bank CIMB Niaga dalam kondisi liquid, karena jika rasio yang diperoleh terus meningkat setiap tahunnya, mengartikan bahwa bank tersebut tidak liquid. PT Bank CIMB Niaga juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Berikut apa namanya? Ada beberapa tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Ini berikut bisa dicermati. Next. Modal bank umum itu sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Nah, total dana yang diperoleh sebagai modal inti PT Bank CIMB Niaga pada tahun 2018 sebesar 158 triliun 524 miliar 990 juta rupiah. Dan pada tahun 2019, modal inti Bank CIMB Niaga meningkat menjadi 178 triliun 728 miliar 220 juta rupiah. Sedangkan modal pelengkap hanya berasal dari surplus cadangan revaluasi dan pinjaman subordinasi yang pada tahun 2018 sebesar 27 triliun 121 miliar 37 juta rupiah, pada tahun 2019 sebesar 30 triliun 970 miliar 472 juta rupiah. Di sini juga ada tabel ATMR PT Bank CIMB Niaga periode 2018-2019. Terutama yang diaktiva. Next. Berikutnya juga ada ATMR CIMB Niaga periode 2018-2019 di rekening administratif. Next. Setelah itu ada PMM PT Bank CIMB Niaga periode 2018-2019, periode 2018 kalau ini. Next. Nah, yang ini ada periode 2019. Tadi keempat slide tersebut itu masih ada dalam keterkaitan. Dari hasil analisis data ya tentang rasio KPMM PT pada PT Bank CIMB Niaga dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2018 sampai 2019, yaitu sebesar 18,37% menjadi 20,13%. Kenaikan rasio KPMM dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,76%. Disebabkan karena modal mengalami kenaikan, sedangkan ATMR juga mengalami kenaikan. Kenaikan modal yang lebih besar dari kenaikan ATMR inilah yang membuat rasio KPMM pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PT Bank CIMB Niaga periode 2018 sampai 2019 ditinjau dari rasio KPMM mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perkembangan usaha bank semakin meningkat dan masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia tentang kecukupan modal bank, yaitu minimal 8%. Jadi, ditinjau dari rasio KPMM, PT Bank CIMB Niaga masih dalam kinerja yang sehat menurut Bank Indonesia, dan kecukupan modalnya mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien. Sekarang masuk
ke materi yang berbeda lagi, yaitu kita masuk ke rasio rentabilitas. Apa sih sebenarnya rasio rentabilitas? Rasio rentabilitas sangat krusial untuk suatu perusahaan, karena rasio berkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Rasio rentabilitas ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Secara umum, rasio rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan modal usaha yang dikeluarkan. Rasio rentabilitas bisa digunakan untuk mengukur pada saat pengambilan suatu keputusan tentang masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. Perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan bantuan modal asing secara kredit atau dengan menggunakan modal sendiri, di mana jika perusahaan memiliki perubahan modal, maka pastinya akan tertera juga dalam laporan perubahan modal. Penilaian kesehatan PT Bank CIMB Niaga berdasarkan aspek rentabilitas atau profitabilitas dengan menggunakan perhitungan ROA, ROE, BOPO, dan MPM. Penilaian aspek rentabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan PT Bank CIMB Niaga dalam meningkatkan keuntungannya. Kegunaan aspek rentabilitas ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai oleh PT Bank CIMB Niaga. Berdasarkan analisis yang saya dan kelompok kami lakukan, PT Bank CIMB Niaga memiliki rasio return on asset atau ROA yang baik pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,42% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019, yaitu sebesar 0,9444%. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004, PT Bank CIMB Niaga memperoleh predikat cukup sehat pada pengukuran ROA karena memenuhi kriteria ROA lebih besar daripada 0,5%. Artinya, PT Bank CIMB Niaga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam peroleh keuntungan, sehingga kemungkinan PT Bank CIMB Niaga dalam kondisi bermasalah cukup kecil. Selanjutnya, ada ROE. PT Bank CIMB Niaga memiliki rasio return on equity yang baik pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,734% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019, yaitu sebesar 6,249%. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004, PT Bank CIMB Niaga memperoleh predikat cukup sehat pada pengukuran ROE karena termasuk kriteria ROE yang didapat lebih besar dari 5%. Artinya, PT Bank CIMB Niaga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba. Next. Sekarang ada net profit margin yang dimiliki PT Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019, yaitu sebesar 48,927% menjadi 84,746%. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004, PT Bank CIMB Niaga memperoleh predikat sehat pada pengukuran NPM karena memenuhi kriteria NPM lebih besar dari 81%. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa PT Bank CIMB Niaga memenuhi standar Bank Indonesia dalam mengelola sumber dayanya. PT Bank CIMB Niaga memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola manajemennya yang ditinjau dari laba operasional setelah pajak dan pendapatan operasionalnya. Selanjutnya ada PT Bank CIMB Niaga memiliki rasio BOPO yang kurang baik ternyata, yaitu sebesar 259,958% pada tahun 2018 dan sebesar 217,296% pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio BOPO pada PT Bank CIMB Niaga mengalami penurunan. Semakin kecil rasio BOPO pada PT Bank CIMB Niaga, maka semakin baik dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap usaha yang dijalankan efisien, sehingga dengan biaya yang dikeluarkan PT Bank CIMB Niaga mampu mendapatkan hasil yang baik. Sayangnya, BOPO CIMB Niaga begitu tinggi sehingga kurang efisien. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004, PT Bank CIMB Niaga memperoleh predikat tidak sehat pada pengukuran BOPO karena BOPO lebih besar daripada 97%.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, yang mempresentasikan PT Bank Syam Binagan dari periode 2018 sampai 2019. Apabila ada tutur kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.